Episode 38. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika Kaori kembali ke kamarnya, Ariel baru saja menghabiskan seteguk sup mie terakhir dan hendak bangun dan membuang kotak mie. Kaori berdiri di depannya. Aku akan membuangnya untukmu. Sebelum Ariel sempat berpikir, Kaori sudah mengambil kotak itu. Melihat Kaori agak lain, Ariel tersenyum dan bertanya, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Kaori menundukkan kepalanya. 200.000 miliar lina. Dia tidak bisa pergi ke perusahaan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Meskipun kerabat Wijaya dan bahkan wanita tua itu berpikir bahwa dia hanya bisa menukar mobil dengan uangnya sendiri, dia tidak akan melakukan hal semacam ini. Jadi ketika dia setuju dengan Lina, Kaori sudah memikirkannya, dan hanya bisa meminjam dari Ariel. Kamu pergi tidur malam ini. Aku ingin tidur di bawah, kata Kaori. Ariel memandang Kaori dengan senyum masam, dan berkata, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun Kaori berbicara dengan Ariel tentang uang. Dia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tenggorokannya seperti batu. 200 miliar. Melihat Kaori tidak bisa mengatakannya, Ariel hanya mengatakannya untuknya. Jangan khawatir. Aku akan memberikanmu 200 miliar. Kaori selesai berbicara, merasa bahwa ketulusan tidak cukup, dan melanjutkan, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah untuk melindungi kepribadianku. Ariel tidak bisa menahan tawa. Kaori tidak tahu apa yang Ariel tertawakan. Dia bertanya dengan curiga, apa yang kamu tertawakan? Tidakkah kamu ingin meminjamkannya kepadaku? Ariel menghela nafas panjang, menatap mata Kaori yang penuh dengan belayan, dan berkata, uangku juga milikmu. Jangan katakan 200 miliar. Bahkan jika itu 2. Saat 8 ingin melanjutkan Ariel terbatuk. Apa? Kamu akan memberikannya kepada saya? Bagaimana saya bisa mengatakan untuk meminjamnya? Ariel hampir menyebutkan 2 triliun. Untungnya. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Kaori. Tidak. Kamu harus menulis tanda terima. Kaori mengambil pena dan kertas, menuliskan jumlah dan tanggal pinjaman dengan hati-hati, dan kemudian menandatangani namanya. Ketika surat diserahkan kepada Ariel, Ariel mengulurkan tangan dan memegangnya di tangannya, sedikit terdiam. Tetapi dia juga tahu bahwa Kaori sendiri adalah orang yang keras kepala. Jika tidak, akan mudah untuk mendapatkan 200.000 dari perusahaan. Oke. Aku akan memberimu uang besok, kata Ariel. Lalu apakah kamu tidur di tempat tidur? Hari ini adalah kesempatanmu. Kaori bertanya sambil tersenyum. Ariel batuk berdahak, bertanya, apakah kamu di tempat tidur? Di ruang tamu. Ariel meringkuk di sofa, berpikir bahwa wanita ini mengubah wajahnya cukup cepat. Dia dengan jelas mengatakan tentang implantasi. Jadi mengapa dia bergantung pada sofa untuk waktu yang lama? Benar saja, wanita adalah harimau. Keesokan harinya, setelah Ariel mengantar Kaori ke perusahaan, dia pergi ke bank. Setelah akhirnya mendapatkan nomor antrean, ketika akhirnya gilirannya, dia diberitahu untuk mendapatkan uang tunai 200.000 miliar Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Gadis di konter melihat kartu bank di tangan Ariel dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu itu. Dari mana orang itu berasal? Bahkan tidak tahu aturannya. Saya tidak perlu membuat janji dengan kartu ini, kata Ariel. Tanpa pergi langsung ke ruang VIP, Ariel sudah bersikap rendah hati. Tetapi dia tidak berharap akan dipandang rendah oleh anggota staf. Apakah kamu masih memiliki hak istimewa dengan kartu ini? Gadis kecil itu tersenyum. Dia telah bekerja di sini selama hampir setengah tahun. Dia belum pernah melihat gaya kartu bank di tangan Ariel. Dan dia bahkan curiga bahwa Ariel salah. Ini bukan kartu bank. Tidak dihitung. Ketika Anda melihat saya, manajer mungkin menghitung uang untuk saya secara pribadi, kata Ariel. Gadis muda telah mendengarkan lelucon. Mata penghinaan langsung tanpa penyamaran sedikit pun, berkata, teman, saya membiarkan Anda berpartisipasi dalam kontes ini tidak membual. Jangan menunda orang lain untuk melakukan bisnis. Setelah itu, gadis kecil itu langsung memanggil nomor berikutnya.
tanpa memperhatikan Ariel sama sekali. Ariel menahan pintu sambil tersenyum. Tidak memberi jalan atau berbicara. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak bisa mendapatkan uang. Apakah berguna bagimu untuk tinggal di sini? Gadis kecil itu berkata dengan tidak sabar. Ada apa? Saat ini, seorang wanita parubaya yang menawan datang dan bertanya kepada gadis kecil di konter. Manajer, orang ini ingin menarik 200.000 miliar. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus membuat janji terlebih dahulu. Saya tidak berharap dia tinggal di sini dan tidak pergi. Adik perempuan itu menjelaskan. Manajer melirik Ariel dan berkata dengan sopan, "Tuan, saya minta maaf. Jika Anda menarik lebih dari 50.000 miliar Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Jika Anda ingin menarik 200.000 miliar itu hanya bisa dilakukan besok. Atau, apakah Anda memikirkannya lagi?" Ariel mengangkat kartu banknya. Ucapnya ringan. Gadis kecil itu berpikir bahwa dia mungkin telah bertemu dengan orang bodoh hari ini. Bagaimana hal semacam ini bisa mengakomodasi setelah hanya memikirkannya? Ketika manajer melihat kartu bank di tangan Ariel, pupil matanya langsung membesar beberapa kali, dan bahkan bergetar. Ini seperti gempa bumi. Dia berlari keluar dari konter dengan cepat, mengangguk dan berkata, "Tuan, maaf, bisnis Anda dapat ditangani hari ini." Berubah dari galak menjadi lugu. Dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia menunjuk gadis kecil di konter. Angin macam apa yang dihisap sang manajer? Bagaimana sikapnya bisa begitu cepat? "Tuan, Anda bisa pergi langsung ke ruang VIP. Tidak akan ada kesalahpahaman seperti itu. Saya akan membayar Anda. Dan saya harap Anda bisa memaafkan saya." Curang tak berujung. Melihat Ariel masih tidak berbicara, dahi manajer itu dingin dan berkeringat. Dan dia berkata kepada gadis kecil di konter, "Cepat minta maaf kepada pria ini. Jika tidak aku akan memecatmu." Gadis kecil itu masih tidak mengerti. Ada apa? Tetapi sikap manajer tidak akan salah. Jadi dengan cepat berkata kepada Ariel, "Pak, maaf saya tidak bersungguh-sungguh." Orang-orang berperingkat lainnya sedikit terkejut melihat situasi ini. Manajer ada di bank. Itu bukan posisi rendah. Dan tidak mungkin membungkuk dan meminta maaf dengan santai. Siapa pemuda ini? Terlihat sangat kuat. Saya kira itu adalah tuan tertua. Saya ingin menarik uang dengan cara yang sederhana. Tetapi saya tidak berharap akan dipandang rendah oleh karyawan ini. Sudah waktunya untuk menyembuhkan orang sombong ini. Lihat piringnya dan ambil piringnya. Dia pantas untuk berpaling. Ariel akhirnya berkata, "Kapan saya bisa menarik uangnya?" Sekarang. Sekarang. Tolong ikuti saya," kata manajer. Ketika dia tiba di ruang VIP, manajer melirik Ariel dengan hati-hati. Seorang pemuda tampan mungkin adalah tuan muda yang kaya di Bandung. Saat melakukan bisnis, manajer membungkuk di depan Ariel dengan sengaja atau tidak sengaja, dan dadanya megah dan menggoda Ariel. Bahkan ketika menghitung uang, manajer sengaja duduk di samping Ariel. Bau parfum yang kuat merangsang Ariel. Pesona seorang wanita dewasa seperti racun yang mematikan bagi seorang pria. Tetapi bagi Ariel, semua wanita sama kecuali Kauri adalah malaikat baginya. Tidak ada gangguan. Dan tidak ada minat untuk bertemu dengan manajer lagi. Manajer dengan cepat menjadi putus asa. Berpikir bahwa pemuda ini memiliki hobi khusus dan tidak menyukai wanita sama sekali. Bagaimana dia bisa acuh tak acuh sama sekali jika itu putih dan bulat, dengan lingkaran atas yang menonjol menjuntai di depannya. Dengan kata lain, dia palsu dan serius sama sekali. Setelah beberapa percobaan lagi, manajer menyadari kenyataan. Tidak peduli betapa anggun dan anggunnya dia, tidak mungkin untuk mematahkan tikungan menjadi tikungan lurus. Ariel di hati manajer tidak dikenal. Dan setelah menarik uangnya, dia meninggalkan bank. Manajer mengantar ke pintu dan menyaksikan Ariel pergi. Lalu dia menghela nafas. Seorang pria muda yang baik. Mengapa dia tidak menyukai wanita? Sayang sekali. Kembali ke bank. Manajer memanggil gadis kecil tadi ke kantor. "Kamu kembali istirahat dulu. Dan tunggu pemberitahuannya," kata manajer. Wajah gadis kecil itu pucat. Dan dia diskors untuk pekerjaan yang akhirnya dia dapatkan tanpa mengetahui alasannya.
Manajer, saya melakukan sesuatu yang salah. Apakah dia meminta Anda untuk menangguhkan saya? Gadis kecil itu bertanya, bagaimana orang seperti dia bisa peduli padamu? Saya meminta Anda untuk menangguhkan pekerjaan Anda karena profesionalisme kamu buruk. Anda bahkan tidak tahu pengetahuan paling dasar tentang bank. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk pekerjaan ini? Kata manajer itu dingin. Manajer, saya tidak mengerti. Jika Anda tidak mengerti, ya, saya akan meyakinkan Anda. Kartu bank di tangannya dikustomisasi oleh bank kita. Depositnya puluhan triliun dan memenuhi syarat untuk kustomisasi. Manajer berkata dengan dingin. 10 triliun. Gadis kecil itu benar-benar terpana. Bersambung.